gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sutekno, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022, program studi PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di MTSPB Rodotul Mubtadiin, Nalomsari, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkup pendidikan yang diambil yaitu saya mengambil pada kelas 7I di MTS PB Rodotul Mubtadiin Balikambang, Kabupaten Jepara, dengan materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun kondisi atau situasi yang menjadi latar belakang masalah pada proses ini adalah kami melihat latar belakang lingkungan belajar peserta didik, di mana di MTS PB Rodotul Mubtadiin Balikambang, Kabupaten Jepara merupakan lingkungan belajar yang terintegrasi dengan pondok pesantren. Hal ini tentu berbeda dengan lingkungan peserta didik pada umumnya yang setiap hari bisa berangkat dan pulang dari rumah. Hal ini tentu berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya peserta didik dalam belajar, karena proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan hasil belajar peserta didik yang memuaskan. Keberhasilan ini tentunya juga harus ditunjang dengan adanya motivasi belajar peserta didik, di mana peserta didik dapat memenuhi kompetensi nilai yang sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Melalui hasil observasi dan pengamatan yang telah dilakukan selama proses pembelajaran ini, peserta didik menggambarkan adanya motivasi belajar yang rendah. Hal ini terlihat dari aktivitas sebagian peserta didik dalam belajar di kelas masih pasif pada saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, serta tidak ikut serta dalam penyelesaian lembar kerja peserta didik. Kurangnya respon ketika diskusi, bahkan bercerita sendiri dengan teman lainnya saat diskusi berlangsung, ini menyebabkan hasil belajar peserta didik menjadi rendah. Dari latar belakang tersebut, serta melalui kajian literatur wawancara dari beberapa narasumber, seperti kepala madrasah, wakil kepala madrasah, rekan-rekan guru sejawat, maka untuk mengatasi semua ini, salah satunya adalah dengan mengganti model pembelajaran yang semula menggunakan model pembelajaran konvensional, diganti menggunakan model pembelajaran
yang menyenangkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Dalam model pembelajaran yang dipilih ini penting untuk dibagikan sebagai upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang menyebabkan kurang maksimalnya tujuan yang akan dicapai. Dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, guru juga dituntut harus memiliki kemampuan atau kompetensi pedagogik serta kompetensi profesional dengan tujuan agar langkah-langkah pembelajaran berlangsung dengan tepat. Model pembelajaran yang sudah dipilih ini sebagai salah satu upaya memberikan stimulus atas rangsangan kepada peserta didik dalam mengaktifkan daya pikir baik dalam mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah melalui media-media pembelajaran yang disajikan oleh guru. Guru tidak hanya sebagai fasilitator, tapi di sini guru juga sebagai motivator bagi peserta didik dalam menggunakan sumber-sumber belajar. Adapun tantangan setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, pendampingan kepada peserta didik, tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran adalah yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam penerapan model pembelajaran seperti sintak-sintak yang terlewatkan dalam proses pembelajaran. Kedua, kurangnya alokasi waktu dalam memenuhi pencapaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam penyajian hasil pada masing-masing kelompok serta tanggapan dari kelompok yang lain. Yang ketiga, lingkungan peserta didik yang di asrama atau di pondok pesantren tidak diperkenankan membawa alat komunikasi, alat elektronik atau digital untuk mendapatkan materi tambahan. Hal ini tentu mengakibatkan peserta didik dalam atau untuk mendapatkan materi pembelajaran menjadi berkurang. Yang keempat, kondisi luar kelas yang tidak kondusif, seperti misalnya kelas lain ramai atau gaduh sehingga akan menyebabkan konsentrasi peserta didik menjadi terganggu saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, kondisi perangkat pendukung yang kurang memadai, seperti salah satunya internet yang dimana aksesnya tidak sampai di kelas. Hal ini juga mengakibatkan tidak maksimalnya dalam penayangan video melalui YouTube. Dari kondisi situasi serta tantangan yang ada, saya membuat aksi tentu melihat dari kondisi serta tantangan yang dihadapi. Akhirnya saya memutuskan strategi yang digunakan, bagaimana prosesnya, dan siapa yang terlibat, apa saja sumber materi yang diperlukan terkait dengan tantangan tersebut. Langkah-langkah untuk mengatasi itu adalah, yang pertama, guru berusaha menguasai langkah-langkah model yang sudah diterapkan, yaitu guru harus memiliki keterampilan pedagogik maupun kemampuan keterampilan profesional dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini guru menggunakan media pembelajaran, salah satunya adalah berupa PPT serta audio video. Yang kedua, memaksimalkan waktu dalam membatasi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang melakukan presentasi sehingga waktu bisa terbagi dengan baik
dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang keempat, memfokuskan pertanyaan pada materi yang disajikan di dalam proses pembelajaran. Dan yang berikutnya yaitu berusaha membangun konsentrasi peserta didik dengan stimulasi-stimulasi video yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang terakhir, menyiapkan perangkat teknis yang lebih baik sehingga dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran di kelas. Adapun strategi yang digunakan adalah guru membuat model pembelajaran yang menarik. Salah satunya adalah dengan menggunakan model problem based learning atau PBL, di mana guru membuat perangkat-perangkat pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan, yaitu dengan memberikan orientasi kepada peserta didik dengan salam pembuka, mengajak peserta didik untuk mengawali pembelajaran dengan cara berdoa bersama, memeriksa kehadiran peserta didik, memberikan motivasi, serta memberikan motivasi dalam bentuk ice breaking. Selanjutnya, mengaitkan tema pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang kita pelajari saat ini. Yang berikutnya yaitu melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan dengan materi yang dipelajari. Pada tahapan inti dalam model pembelajaran ini, yang pertama, guru memberikan orientasi kepada peserta didik tentang masalah yang dipelajari saat pembelajaran dengan menyajikan materi melalui PPT serta media audio visual. Yang kedua, mengelompokkan atau mengorganisasi peserta didik dalam kelompok, yang dimana di sini guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Yang ketiga, untuk memaksimalkan dalam kerja kelompok, kerja diskusi, di mana peserta didik mendiskusikan dengan masing-masing kelompoknya dengan mendapatkan informasi dan materi yang diperlukan melalui penayangan video, PPT, modul, bahan ajar, serta dari sumber lainnya, misalnya seperti internet. Tahapan berikutnya adalah guru membimbing peserta didik dalam penyelidikan secara kelompok. Peserta didik yang sudah terbagi menjadi beberapa kelompok tadi mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, buku, penayangan video pembelajaran, selanjutnya mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah peserta didik menyelesaikan diskusi kelompoknya serta menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan terhadap rumusan masalah yang sudah diidentifikasi, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya itu. Dan dari kelompok lain dipersilakan untuk memberikan tahapan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Setelah semua tahapan sintak dalam model pembelajaran problem based learning ini dilakukan, maka sebagai akhir kegiatan adalah penutup, di mana peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dalam diskusi dan presentasi. Setelah semua sudah dilaksanakan, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama dan salam penutup. Berkaitan dengan kegiatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua dosen Universitas Negeri Malang yang telah terlibat dalam pendidikan profesi guru mata pelajaran IPS batch 3
khususnya dosen pembimbing, guru pamong yang telah membimbing kami baik dalam bentuk pendalaman materi, masukan, kritikan, dan tentunya yang selalu memotivasi kami mulai dari perencanaan pengembangan perangkat pembelajaran sampai terlaksananya penyusunan best practice ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala madrasah, semua wakil kepala madrasah yang selalu mendukung dalam proses pendidikan profesi guru ini. Kepada rekan-rekan sejawat di bawah naungan MTS PB Rodotul Muqtadiin Balikambang, Kabupaten Jepara, serta anak-anak kelas 7I yang telah bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Kepada mereka kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Setelah hampir kurang lebih 3 bulan saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang, saya mendapatkan banyak hal seperti ilmu baru, wawasan baru, serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keluarga baru dari Sabang sampai Merauke yang meski tidak saling bersua namun tetap saling menguatkan. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini bisa menjadi, kita semua bisa menjadi guru profesional dan bergerak maju untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia menuju Indonesia maju. Terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Malang yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan. Terima kasih, salam hebat, salam sehat, dan sukses selalu untuk teman-teman seperjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.